Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Sehat semua? Yang jelas kita tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk pembelajaran pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kita lanjutkan dengan berdoa dulu. Untuk pagi hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Tujuan pembelajaran menjelaskan tentang letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan di negara-negara ASEAN secara tepat. Khususnya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Yang pertama, kita membahas tentang negara Malaysia. Malaysia merupakan negara persekutuan di kawasan ASEAN. Negara yang terbagi dua kawasan, yaitu Malaysia bagian barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur di Kalimantan. Kedua kawasan tersebut dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Selanjutnya kita membahas tentang keadaan alam. Malaysia beriklim tropis. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, terdiri dari 11 negara bagian, di antaranya 1. Terengganu, 2. Negeri Sembilan, 3. Kedah, 4. Perlis, 5. Malaka, 6. Penang, 7. Selangor, 8. Johor, 9. Pahang, 10. Perak, dan yang 11 adalah Kelantan. Sedangkan Malaysia bagian timur yaitu Sabah dan Sarawak. Letak dan batas negara Malaysia berbatasan dengan utara berbatasan dengan Thailand, Laut Cina Selatan, dan Brunei Darussalam. Sedangkan yang bagian timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Untuk bagian barat berbatasan dengan Selat Malaka, dan yang bagian selatan berbatasan dengan Indonesia dan Singapura. Malaysia beriklim tropis, suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Malaysia bagian barat lebih rendah suhunya dibandingkan dengan Malaysia bagian timur. Untuk bentang alam, Malaysia Barat merupakan pegunungan di bagian tengah serta dataran pada sisi timur dan selatan. Pegunungan Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia Barat. Puncak tertinggi Malaysia adalah Gunung Tahan. Sebagian besar wilayah Malaysia Timur merupakan pegunungan. Di daerah Sabal terdapat rangkaian pegunungan utama membentang sejajar garis pantai. Salah satunya Pegunungan Crocker dengan puncak tertinggi di Kinabalu yaitu 4.101 meter. Penduduk Malaysia, penduduk asli bangsa Malaysia adalah bangsa Semang dan Saka di Malaysia Barat, bangsa Bajo, Brunei, dan Dayak di Malaysia Timur. Untuk perekonomian, Malaysia negara agraris. Selain pertanian, bekerja pada sektor pertambangan dan perindustrian, pengolahan bahan mentah. Sumber daya alam, hasil pertanian yaitu padi, kelapa, dan sayuran. Untuk perkebunan adalah karet dan sawit, dan pertambangan adalah timah, bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, perak, dan timah
yang terbesar di Malaysia. Bentuk-bentuk kerjasama negara Malaysia. Malaysia termasuk negara pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN, yaitu kerjasama multilateral dan internasional. Di antaranya ILO, IMF, WHO, dan APEC. Kalau tadi kita membahas tentang negara Malaysia, sekarang kita membahas tentang negara Singapura. Singapura merupakan negara terkecil yang berada di Selat Malaka. Meskipun memiliki wilayah sempit, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Kondisi ini karena pelabuhan Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Negara Singapura terdiri atas pulau utama yang dikelilingi sekitar 50 pulau kecil. Untuk memperluas wilayahnya, Singapura telah melakukan reklamasi pantai. Seluruh hutan bakau hampir berubah menjadi daratan. Beberapa pulau kecil direklamasi hingga tergabung menjadi pulau yang lebih besar. Singapura, ibu kota Singapura. Kepala negara adalah presiden. Bentuk pemerintahan republik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Cina, dan Inggris. Sukunya adalah suku Tionghoa dan Melayu. Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura. Keadaan alam Singapura. Dataran Singapura hanya berbentuk dataran rendah dan bukit, memiliki iklim tropis, dan memiliki sedikit keanekaragaman hayati. Letak dan batas, utara dan barat, berbatasan dengan Malaysia dan dipisahkan Selat Johor, sedangkan bagian selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Bentang alam Singapura. Singapura beriklim tropis. Bagian tengah dan utara berbentuk bukit-bukit, di antaranya Bukit Timah, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Bagian timur berupa dataran aluvial dan rawa-rawa. Bagian barat daya berupa lembah dan rawa seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesov. Sungai di Singapura bermata air di bukit-bukit, di antaranya Sungai Kalang, Sungai Singapura, Sungai Seragon, dan Sungai Keranji. Sungai tersebut digunakan untuk irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sarana transportasi. Singapura adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat di ASEAN. Budaya yang ada yaitu perpaduan antara budaya timur dan budaya barat. Mayoritas menganut agama Buddha. Untuk sumber daya alam di Singapura sangat terbatas. Untuk perekonomian, dengan mengembangkan di sektor industri sebagai pusat perdagangan dunia, didukung transportasi modern. Untuk pengembangan sektor pertanian dengan cara hidroponik untuk kebutuhan nasional, hampir seluruh wilayah Singapura dijadikan tempat wisata. Kerjasama internasional adalah bilateral, ASEAN, sedangkan yang internasional adalah WTO, ABD, dan PBB. Kalau tadi kita membahas tentang negara Singapura, sekarang kita membahas tentang negara Brunei Darussalam.
Negara di sebelah utara Pulau Kalimantan ini walaupun memiliki wilayah yang sempit, tetapi pendapatan per kapita tergolong tinggi disebabkan ketersediaan sumber daya tambang minyak bumi yang melimpah. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, kepala negara adalah Sultan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Agama yang dianut adalah mayoritas Islam. Mata uang adalah dolar Brunei. Sekarang kita membahas tentang keadaan alam Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, wilayah timur dan barat. Wilayah tersebut dipisahkan oleh Malaysia. Karena posisinya dekat dengan garis khatulistiwa, maka Brunei Darussalam beriklim tropis. Batas wilayah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah selatan, barat, dan timur berbatasan dengan Malaysia. Bentang alam Brunei Darussalam terbentuk seperti kantong, terbagi menjadi dua bagian. Bagian timur lebih sempit dibandingkan wilayah bagian barat. Memiliki daerah perbukitan. Perbukitan yang paling tinggi adalah Bukit Panggong dan mengalir Sungai Tembarong. Untuk perekonomian, Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan mempunyai pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu juga bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Selain minyak bumi, ada gas alam. Perikanan juga merupakan pendapatan nomor 2 di Brunei Darussalam. Kerjasama internasional adalah yang secara bilateral adalah ASEAN dan yang internasional adalah WTO, G7, OPEC, dan OKI. Dan kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.